Ya, jadi hari ini kita bincang mengenai sistem transport sel ya. Ya, ada yang diharapkan sebenarnya sudah baca ya, baik dari e-book maupun PPT-nya gitu ya. Sehingga nanti seperti minggu kemarin, alhamdulillah banyak yang nanya gitu kan. Jadi saya akan percepat, nanti diperbanyak tanya jawabnya gitu ya. Oke. Jadi transport sel ini ada berhubungan nanti dengan dua hal seperti yang kita bincangkan kemarin ya. Mohon videonya di off kan ya. Ya, oke. Jadi ada hubungannya dengan metabolisme dan yang nanti bincang kemudian adalah mengenai komunikasi sel ya kan. Nah, dua-duanya ini sangat berhubungan dengan sistem transportasi sel. Jadi sistem transportasi sel ini kita boleh membayangkan, berimajinasi itu suatu kegiatan atau kesibukan ya, misalnya di bandara internasional maupun di perbatasan negara ya kan. Nah, untuk yang lebih kecil lagi misalnya di tempat-tempat hiburan ya, seperti gedung bioskop maupun tempat wisata gitu. Tiga tempat yang mungkin sangat relevan ya dengan sistem transport ya. Dan itu nanti juga sama dengan di dalam sel kita ya, sel kita maupun sel tanaman atau hewan. Jadi misalnya saja itu tempat ya, belum lagi dengan alat. Nah, kalau di dalam tubuh itu tetap sama dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya, sistem transport sel. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini kan ya kan berkembang terus ya, dari dengan jalan kaki, kemudian naik kuda, kemudian meningkat kereta ya kan, kereta kuda, kemudian kereta api, mobil, sampai pada pesawat dan kapal laut misalnya saja ya, ada perkembangannya di sana ya kan. Jadi perjalanan yang tadinya lama ya, jadi untuk ke mana nih, naik haji itu 3 bulan ya kan. Nah, sekarang sebulan, yang nggak sampai 2 bulan itu pun sudah termasuk proses hajinya. Kalau perjalanannya kan cepat saja ya kan, dari Jakarta ke Jeddah ya, sekitar 6-7 jam barangkali begitu ya, atau paling lama 8 jam ya, dibandingkan dengan 3 bulan yang dulu gitu kan. Itu salah satu perbandingan gitu kan. Nah, kemudian tadi kembali ke 3 tempat tadi utamanya ya. Ambil contoh di perbatasan ya kan negara. Maka kalau ada pesawat atau kapal asing, tentu saja yang tadi berhubungan dengan komunikasinya dulu gitu kan. Dia masuk ke wilayah Indonesia ini ada keperluan apa, ada suratnya apa enggak, ada kodenya apa dan sebagainya, kira-kira kan begitu ya kan. Ya, baik kapal laut maupun kapal udara gitu kan. Jadi ada hubungannya dengan komunikasi transportasi itu ya kan. Ah, yang kedua nanti tentu saja ada dua pilihan ya kan, boleh masuk atau tidak. Ini sama dengan di bandara juga, nanti untuk orang asing ya kan, orang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia ya, pasti paspor, visanya, surat-suratnya ya akan ditanyakan itu kan ya, karena beberapa hal. Coba adminnya itu ya, jadi di off kan itu. Nah begitu. Ya memang ini plus minusnya pakai daring itu ya. Saya nggak usah transport ke Solo ya, tapi di rumah saja pakai daring. Tapi ya itu tadi ada hal-hal yang
sering mengejutkan. Bukan transportasinya ya kan, tapi komunikasinya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi apa namanya, di bandara misalnya tadi ya kan, kalau orang asing masuk, termasuk kita keluar negeri juga kan ditanya mengenai paspor legalnya, visanya, surat-suratnya ya kan, ya itu bisa difahami karena berhubungan dengan beberapa hal ya, utamanya sekali nanti kalau sudah masuk ke dalam negerinya bisa hidup nggak di situ ya kan, jadi jangan sampai masuk kelaparan misalnya saja kan. Nah itu misalnya saja kan, jadi apa namanya, ada yang mudah masuk, ada yang agak sulit, ada yang ditolak. Kalau di bandara kan begitu ya. Kalau di perbatasan negara ya, istilahnya cuma boleh masuk atau ditolak, itu saja ya kan. Nah, itu suasananya begitu ya di bandara, kemudian di perbatasan. Demikian juga kalau apa namanya masuk ke gedung bioskop misalnya saja kan, ya kan. Normalnya tentu saja harus beli tiket. Tapi ada orang yang nggak usah beli tiket ya kan. Ya misalnya bawa voucher, atau dia memang diundang oleh bosnya, atau memang bosnya sendiri gitu, pegawainya gitu kan. Jadi di gedung bioskop atau tempat wisata pun ada beberapa hal ya yang berbeda gitu kan. Nah, belum lagi nanti ada yang kelas A, kelas B, kelas C ya kan. Nah, jadi yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah misalnya saja ya kan, boleh masuk di tempat misalnya di Prambanan itu kan. Ya ada sentra tari gitu kan, ada kelasnya itu. Kelas yang murah untuk mahasiswa, untuk pelajar ya paling murah ya nggak dapat kursi ya kan, lesehan saja misalnya begitu kan. Oke, jadi itu apa masalah transportasi utamanya adalah seperti begitu ya, seperti di bandara, di perbatasan negara ya, maupun di tempat-tempat apa namanya hiburan ya kan, hiburan, atau di tempat-tempat seminar dan sebagainya ya kan. Perlu menunjukkan apa suratnya, identitasnya dan sebagainya itu. Oke, jadi dari fisiknya tadi, secara transport yang dulu, zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang berkembang ya. Tapi apa namanya di dalam sistemnya ya hampir sama ya, hanya saja misalnya dalam pandemi apalagi keluar negeri ya kan, sekarang antar kota pun naik pesawat nah, kan ada suratnya kan. Ada surat tes apa belum itu kan, rapid test gitu ya dikenalnya itu kan. Oke, itu apa namanya memudahkan kita untuk berpikir. Di dalam transportasi sel juga ya mirip-mirip seperti begitu ya kan. Nah kalau kita lihat di tadi batas negara itu kan, di dalam sel kita juga punya seperti begitu ya, yaitu apa, membran sel. Jadi bagian luar daripada dinding sel adalah membran sel, itu seperti di batas negara itu ya kan. Apa bentuknya di sana? Sangat simpel, yaitu apa namanya disebut lipid bilayer, ada dua lapisan lipid dan nanti ada proteinnya juga gitu kan. Jadi lipid atau fosfolipid dan protein. Nah ini dua-duanya kan kemarin dari hasil metabolisme ya kan, jadi makan sebagainya, maka bagian nanti kecil begitu akan di apa namanya di katabolisme, di anabolisme lagi ya kan. Dari yang kecil-kecil kemudian jadi besarkan menjadi susunan daripada membran sel itu ya kan. Jadi nanti tiga-tiganya malahan tidak hanya protein dan lemak, tapi juga karbohidrat juga ikut menjadi penyusun daripada membran sel ya. Nah, jadi kata lebih dalam lagi, tadi struktur daripada membran sel adalah tiga ya kan tadi ya, lipid atau lemak, protein dan karbohidrat. Nah fungsinya juga berhubungan dengan tadi apa namanya batas negara gitu kan ya. Batas negara itu yang pertama tentu saja adalah
uh, pemisah, ya kan. Jadi batas itu pemisah. Kalau masuk sini Indonesia, masuk sana mana Singapura atau Malaysia, ya kan, seperti di Kalimantan tuh kan, ada batas Indonesia, ada Malaysia, kemudian di timur sana ada Papua Barat, Papua Timur, yang lain juga, ya kan. Jadi itu batas, apa namanya, kalau sel ya batas sel daripada sel, pemisah dari pemisah, ya kan. Jadi itu artinya kalau di daerah perbatasan ini banyak hal yang, ya, apa namanya, luar biasa kan. Kalau hidup di batas dengan, misalnya ceritanya itu dengan Malaysia di Kalimantan sana, kalau dia lihat di Malaysia ini kok lebih enak hidupnya, ya kan. Di Indonesia ini terlupakan misalnya ini, ya, maka dengan mudah saja dia, ini cerita benar apa enggak, memindahkan pagarnya itu, batas negaranya yang tadinya istilahnya di depan kita, kemudian digeser ke belakang rumah kita. Ya kan, maka dia pun akan berubah menjadi warga negara Malaysia gitu kan. Ini untuk apa namanya, ya, memudahkan, ya kan, pemikiran. Jadi batas pemisah, ya kan, membran sel itu seperti batas negara. Kemudian apa namanya, ya, menjadi pelindung, ya, menjadi selubung yang ada di dalam, kalau negara ya negara itu sendiri gitu kan. Jadi misalnya banyak apa namanya, bahaya dari luar negeri itu, ini mestinya di batas negara itu diperkuat, ya kan, personil angkatannya, TNI, polisi misalnya begitu kan. Jadi untuk apa? Pelindung, ya, membran tadi seperti batas negara, pelindung atau selubung. Nah, yang ketiga tentu saja tadi, terutama di darat itu, ya kan, udara pun juga, itu adalah untuk lalu lintas, ya, lalu lintas. Kalau tadi pesawat atau kapal, ya, kalau di sel ya lalu lintas molekul, ya kan, ya, yang nanti ada sistem seleksi gitu kan. Kalau dalam sel artinya ada permeabilitasnya, gimana, cocok apa enggak gitu kan. Oke, itu apa namanya, susunan daripada membran sel, nanti kita ulangi lagi. Tapi yang kemudian yang kedua nanti, tadi kalau ada orang masuk ke dalam negeri kita ini, ya kan, maka dia harus diseleksi, ya kan. Ada yang mudah, maka dia memakai sistem transport pasif, ya kan. Jadi yang istilahnya tadi, walaupun orang luar negeri surat-suratnya komplit begitu, maka dia pasif saja, transport pasif. Pokoknya apalagi sudah ada yang jemput dan sebagainya di bandara, ya kan, dia pun dengan mudah keluar dari bandara itu sendiri. Namun kalau dia ada beberapa hal, ya kan, mungkin surat-suratnya komplit, tapi dengan jaringan polisi internasional Interpol, bahwa dia itu sebelum masuk ke negeri kita ini sudah singgah dulu di negeri lain yang dianggap musuh kita. Ya kan. Jadi apa namanya, orang yang memasuk sebelumnya sudah singgah di negara lain, di kota lain yang dianggap berbahaya untuk apa namanya kita, maka dia bisa tertolak itu kan. Nah, bisa tertolak atau boleh masuk tapi dikawal, ya, siapa yang mengurusi di dalam negerinya itu gitu kan. Jadi nanti itu yang disebut dengan transport aktif, ya kan. Jadi apa namanya, ada hal-hal yang mesti apa namanya memerlukan bantuan. Itu aktif, ya. Membutuhkan, kalau di sini adalah mekanisme khusus, ya kan. Oke. Dua ini dulu ya. Jadi membran, transport pasif dan aktif. Jadi kembali ke membran tadi, lipidnya itu bersifat amfifatik, ya. Kita lihat gambarnya nanti bahwa si lemak itu mempunyai dua penyusun, ya kan, dua penyusun. Yang satu adalah fosfat, yang satu adalah asam lemak, ya kan. Dan dua-duanya mempunyai sifat yang berbeda, ya kan. Jadi yang satu hidrofilik, yang satu hidrofobik. Maka disebut lipid itu bersifat amfipatik, ya.
Demikian juga protein, ya. Protein juga mempunyai dua sifat. Jadi dia dari asam amino, nanti sebagian asam amino masuk ke hidrofobik, yang satu hidrofobik. Yang satu polar, yang satu non polar, ya. Itu protein sendiri. Dan ingat jumlah asam amino adalah 20, ya. Nanti dilihat lagi. Nah, di dalam membran maka protein itu terbenam dalam bilayer lipid, ya. Satunya di permukaan bilayer lipid. Ya, jadi satunya intrans, satunya perifer namanya, ya kan? Nah, itu kan. Jadi protein ada dua sifat, ada dua posisi, gitu kan. Lipid juga ada hidrofilik dan hidrofobik. Ya. Oke. Kemudian menyangkut hal lain, yaitu bahwa ada perbedaan di antara bakteri dengan manusia, atau secara luas sel prokariot dan eukariot. Ya, itu juga ada perbedaan, gitu kan. Nah, apa itu? Ya, prokariot nanti di biologi molekuler akan diurai lebih luas lagi, tapi yang penting bahwa sel prokariot itu adalah sel yang tidak mempunyai inti sel, tidak mempunyai nukleus, ya kan? Ya, jadi nanti materi genetiknya DNA, ya, atau kromosom DNA itu ibarat ikan di dalam akuarium, ya, kemana-mana begitu, karena tidak ada inti selnya. Oke, sedang eukariot, ya, dia mempunyai inti sel, ya, itu perbedaan yang utama itu. Yang lain banyak, ya kan? Kalau orang menyebut kromosom DNA, kalau prokariot, ya itulah DNA-nya yang bentuknya seperti rantai, ya kan, lingkaran bulat. Kalau eukariot jumlahnya tidak hanya satu, kalau prokariot satu, yang kalau di eukariot jumlahnya banyak, ya kan. Manusia dengan hewan juga lain satu sama lain, ya kan. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau kromosom di eukariot, tidak hanya DNA tapi juga ada yang lain, ya kan. Kromosom DNA, kemudian RNA sebagian kecil, kemudian yang banyak adalah protein, yaitu histon, ya. Oke, itu beberapa hal, ya. Nanti diulangi di biologi molekuler lagi. Itu jadi antara sel manusia eukariot dan bakteri atau prokariot itu ada bedanya. Oke, demikian juga di bakteri, ya, utamanya ini juga ada dibagi dua secara besar, yaitu gram positif dan gram negatif bakteri, ya. Nah, gram itu nama orang, jadi kalau nulis gram positif atau, ya, itu G-nya harus besar, nama orang soalnya, penemunya, pengecatan, ya, ada pengecatan gram. Nah, beda yang utama adalah kalau pada bakteri gram positif itu penyusun dinding selnya adalah peptidoglikan namanya, ya kan? Itu yang membuat nanti reaksinya dia menjadi warna ungu karena adanya peptidoglikan di dalam reaksi gram, maka disebut gram positif. Sedang yang negatif yaitu seperti E. coli dan sebagainya, peptidoglikannya sedikit, ya, sehingga dianggap nanti gram negatif. Oke, itu dari bakteri. Kemudian beda dengan eukariot termasuk manusia. Jadi kembali lebih detail lagi tadi, kembali ke lipid, ya. Jadi penyusunnya adalah lengkapnya disebut fosfolipid, ya. Nah, itu nanti ada terdiri dari dua, kepalanya adalah fosfat, ya. Fosfat ini suka air, hidrofilik. Sedang badannya ini adalah asam lemak atau fatty acid, adalah hidrofobik, ya, tidak suka air. Oke, itu dari bilayer, ya. Nah, bilayer. Ya, jadi ada fosfolipidnya. Oke. Nah, lipid ini tentu saja menjadi penting, ya kan, dimanapun dia, karena dia yang membuat tidak rentan patah, ya. Dia adalah menyebabkan membran kurang viskus, ya. Ya, jadi dia lebih fleksibel, gitu kan. Itu fat, ya, membran fat composition. Oke.
Jadi berhubungan dengan fleksibilitas, itu nanti di pembuluh darah juga kan perlu fleksibilitas untuk memompa darah misalnya. Jadi kemudian kolesterol ya kan, kolesterol juga ada. Jadi selain nanti 3 karbohidrat, protein dan lemak, juga ada kolesterol ya. Di membran itu apa namanya juga berfungsi di sana ya kan, kolesterol. Jadi nanti proteinnya juga dalam bentuk gula, glikoprotein ya kan, ada glikolipid, ada fosfolipid tadi sudah, kemudian kolesterol. Nah, proteinnya ada yang namanya periferal dan transmembran protein. Ya, jadi apa bentuk-bentuknya tidak hanya satu tapi lebih daripada satu. Oke. Kemudian yang lain adalah tadi protein. Jadi selain bentuknya tadi, posisinya juga fungsinya. Dia cukup banyak fungsi protein ya. Jadi tadi dari hidrofil karena dia sama aminonya ya. Dan 20 itu, maka sebagian adalah hidrofobik atau non polar. Nah, sebagian nanti adalah hidrofilik ya. Ya, enggak persis separuh, tapi sebagian ya, hampir separuh. Nah, ini untuk protein nanti yang terdiri daripada sama-sama amino itu, dia juga mempunyai bentuk macam-macam. Misalnya kanal ya, disebut kanal ion. Nah, kanal ion. Jadi dialah yang kanal untuk memompa proton, disebut proton pump channel. Misalnya. Jadi memang kanal nanti ada 2 macam ya, yang hanya yang pasif, nggak ada energi dan sebagainya. Yang satunya perlu energi, disebut dengan transport aktif. Ya. Oke, jadi nanti protein ini ada yang bersifat transporter, jadi memang dia petugas yang bergerak. Kemudian ada yang sinyal, ya, identity marker. Ada lagi yang dia nggak kemana-mana pergi, tapi dia aktif, yaitu enzim. Ya, aktivitas sebagai enzim, sehingga sebelum benda itu yang cocok, substratnya itu masuk ke dalam sel, dia diproses dulu, ya kan? Diproses dulu. Istilah kalau manusianya ya penampilannya diubah ya kan, sehingga nanti boleh masuk ya, misalnya begitu ya kan. Nah, jadi enzim. Kemudian ada reseptor. Nah, reseptor ini dia akan sebagai resepsionis ya kan, akan datang tamu nanti, dia akan ditanya-tanya kan ya. Yang utama adalah ini boleh langsung masuk atau tidak, misalnya saja kan. Ada yang sebenarnya nggak boleh masuk, tapi dia paksa ya. Jadi benda-benda toksin itu kan ya, artinya nggak boleh masuk. Malah si reseptornya itu yang istilahnya dilumpuhkan ya kan. Nah, sel surface reseptor ya, itu protein resepsionis ya kan. Kemudian identity marker ya, nanti tadi akan diberi suatu label dan sebagainya. Kemudian cell adhesion, ini bisa menghantarkan tamunya. Kemudian ada yang istilahnya dia tidak aktif bergerak, tapi dia penyangga ya, attachment to the cytoskeleton ya. Jadi dia istilahnya sebagai tonggak atau pilar ya kan, daripada protein itu sendiri gitu. Nah, nanti ditempeli oleh yang punya fungsi. Oke. Itu adalah macam-macam protein yang terdiri dari 20 asam amino. Oke. Jadi kembali bahwa nanti transport lintas membran ini ada 2 macam tadi, pasif dan aktif. Nah, jadi untuk bedakannya yang penting bahwa aktif itu dia memerlukan energi ya, karena berhubungan dengan metabolisme itu kan. Jadi Pak Kata itu di sawah, dia menggunakan energi ya kan. Ini salah satunya untuk transport ya kan, aktif. Ya, yang lain juga tadi makanannya itu dalam bentuk yang kecil ya. Dia untuk membangun, untuk membawa dan membangun tubuh kita ini kan.
Ada yang tadi itu protein, ya macam-macam tugasnya, ya kan. Kalau apa namanya, yang paling banyak untuk enzim, ya kan, protein itu. Jadi dia ditransport ke tempat yang memerlukannya. Jadi tidak selalu apa benda yang diperlukan itu dibuat di tempat itu juga, ya kan, bisa yang lain, ya kan. Nanti kita kenal apa namanya, aldosteron itu ya, senyawa yang bekerja di ginjal tapi dia sebenarnya dibuat di adrenal cortex, ya. Itu ya. Jadi apa namanya, tidak selalu benda itu dibuat di tempat kerjanya, gitu kan. Oke. Jadi nanti ada transport aktif. Jadi beda, yang utama transport pasif tidak memerlukan energi, ya kan. Yang aktif, transport aktif dia memerlukan energi. Oke. Yang pasif ini yang tidak memerlukan energi bisa dengan cara 3 macam, ya kan. Ada yang difusi sederhana, ya kan, misalnya osmose, ya. Osmose itu yang cairan, sedang yang larutan adalah difusi yang sederhana. Jadi biasanya hanya karena perbedaan konsentrasi, ya, dari apa namanya, yang besar, konsentrasi besar ke kecil, ya, itu apa namanya, pasif. Ada juga yang transport dengan fasilitas, jadi dia difusi, tapi harusnya nggak boleh dari kecil ke besar konsentrasinya, ya kan. Tapi itu diperlukan oleh tubuh, maka dilakukan transport pasif tapi dengan fasilitas, ya kan. Nanti kita lihat. Kemudian yang lain nanti adalah transport tapi dengan lorong, ya, kanal ion. Jadi kanal nanti ada 2 macam, ada yang istilahnya tanpa pengawal, ada yang harus dikawal, ya kan, pada kanal ion. Nah, jadi transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul melalui gradien konsentrasinya, ya, bersifat spontan, baik difusi, osmosis maupun difusi terfasilitasi, ya. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi tenaga atau ketidakaturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak lagi. Difusi berlanjut selama respirasi seluler yang mengkonsumsi O2 masuk, ya. Sedang osmosis merupakan difusi pelarut melintasi membran selektif yang perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi, ya, tadi osmosis zat yang terlarut, jadi dari hipotonis ke hipertonis. Nah, sedang difusi terfasilitasi masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat terlarut terpindah menurut gradien konsentrasinya, ya. Jadi yang penting dia tidak memerlukan energi. Oke. Jadi tadi difusi, kemudian ofosis, ya kan. Nah, difusi terfasilitasi tadi contohnya molekul yang berpindah dengan transport pasif ialah air dan glukosa, ya. Air dan gula. Transport pasif air dilakukan lipid bilayer dan transport pasif adalah glukosa terfasilitasi, ya, dengan memakai transporter, ya. Jadi memakai pengawal transporter ion polar berdifusi dengan bantuan protein transport, ya. Jadi pasif yang memberikan energi tetapi memerlukan pengawal. Oke. Ya, ini transport pasif. Ini banyak gambar yang bisa Anda lihat nanti, ya. Ya. Nah, jadi difusi peristiwa mengalirnya suatu zat dalam pelarut dari berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi rendah. Contoh ya tadi Anda minum teh atau kopi, ada gula, ya kan. Lambat laun yang tadinya jadi satu tempat walaupun nggak diaduk, ya lama-lama akan merata, ya kan. Itu. Kemudian ya, oke, ini di difusi, ada gambar-gambarnya banyak, ini bisa diperlihatkan, ya. Nah, sekarang apa namanya, difusi terfasilitas.
mempunyai perbedaan dengan difusi sederhana, yaitu difusi fasilitas ini terjadi melalui carrier spesifik tadi pengantar ya, carrier spesifik ya, mempunyai kecepatan transport maksimum. Suatu bahan yang akan ditransport lewat cara ini akan terikat lebih dahulu dengan carrier protein ya, jadi pengawalnya tadi, dan ikatan ini akan membuka kanal tertentu untuk membawa ikatan ke dalam sel. Jika konsentrasi bahan ini terus ditingkatkan, maka jumlah carrier akan habis berikatan dengan bahan tersebut, sehingga pada saat itulah kecepatan optimal ya kan, difusi menjadi maksimal. Oke, jadi difusi sederhana hal ini terjadi makin banyak bahan, kecepatan transportnya bahan makin meningkat. Oke. Kemudian lagi tadi ada kanal ion, transport ion channel ya. Kanal ion yang sulit ditransport secara difusi akibat muatan listriknya. Ion kanal mempunyai sifat yang selektif dan terbukanya channel tersebut akibat potensial listrik sepanjang membran sel dan melalui ikatan kanal dengan ini komunikasi juga ini, yaitu dengan hormon atau neurotransmitter ya kan. Jadi perjalanan tadi di luar negeri ke dalam negeri kita ya, selain transport juga komunikasi ya kan, komunikasi. Nah, jadi ada orang kok tidak membawa apa-apa ya kan, ya ada komunikasi. Siapa dia? Oh, dia presiden atau menteri ya, ada yang ngurusnya itu di belakang. Oke. Ya kan. Jadi transport ion kanal, channel ion transport itu ya. Jadi nanti difusi yang terfasilitasi. Oke. Kemudian transport aktif sekarang ya. Transport aktif. Nah, transport aktif ini tadi yang utama adalah memerlukan energi ya kan, dalam hal sel itulah ATP yang kemarin dihasilkan dari proses katabolisme itu kan ya, akan keluar ATP ya kan. Jadi baik gula ya, protein, dari gula karbohidrat maupun lipid ya, semuanya nanti di dalam siklus Krebs ya, ujung-ujungnya dia menghasilkan ya kan paling tidak 32 ATP. Okay. Nah, inilah yang dipakai nanti ya, yang paling banyak memakai adalah transport aktif ya. Jadi arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi ya. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transport aktif ini adalah protein kanal, channel protein, carrier protein, serta ionofor. Jadi ada dua di dalam transport aktif itu adalah bantuan daripada protein ini, baik itu kanal protein, carrier protein maupun ionofor. Yang satunya adalah ATP sebagai sumber energi, itu kan. Transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP, ya kan. Misalnya pada pompa kalsium, pompa natrium, ya kan. Nah, hanya di sini ada dua macam nanti di dalam transportasi aktif itu ya, akan dikenal dengan COCO. Satunya counter transport, satunya co-transport saja. Co-transport dan counter transport. Apa bedanya? Kalau counter transport ini, ini dua arah, ya. Transport sekunder, counter transport. Jadi proses counter masuknya ion natrium ke dalam sel akan menyebabkan bahan lain keluar. Jadi ini yang masuk, ada yang keluar, gitu kan? Ada ini namanya, tukar tambah atau apa itu, ya. Ya, jadi pada tadi natrium kalsium exchange, ada natrium, 3 ion natrium ditransfer ke dalam sel, ya, maka ada satu saja kalsium dikeluarkan, ya kan. Jadi 3 kalsium masuk, 1 ion kalsium ditransfer keluar. Ya, ini disebut tadi counter transport, ya kan, atau transport sekunder counter transport. Ya. Itu
Cara yang pertama tadi, ya kan, jadi ada tukar tambah. Ini kalau di peperangan, ya kan, tukar tambah apa namanya, tentara yang uh, tentara musuh, ya kan, yang ditahan. Nah, itu bisa apa namanya, tukar tambah itu kan. Nah, ini namanya apa? Counter transport. Sedangkan yang kedua adalah co-transport, ya, lebih pendek, co-transport. Ya, ini apa, barang-barang gitu ya. Misalnya glukosa atau asam amino ditransfer masuk ke dalam sel mengikuti masuknya natrium. Ya kan? Jadi kalau tadi natrium dengan kalsium itu berbeda arah, berlawan arah, yang masuk bersama-sama natrium misalnya adalah glukosa dan asam-asam amino, ya. Itu co-transport. Ya. Co ini kan teman. Ya. Jadi di waktu S3 biasanya, ya S1 juga itu kan. Cuma di UMS nggak ada lagi sekarang pembantu pembimbing. Itu disebut co-supervisor, ya. Jadi kalau di luar negeri maka pembimbing utama supervisor, nah asistennya lah co-supervisor. Jadi co itu adalah apa namanya, yang membantu gitu kan. Jadi masukkan glukosa dan asam amino, ya, masuk ke dalam sel, maka dia dikawal oleh natrium, ya. Jadi natrium masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel, ya. Ya, meskipun asam amino dan glukosa dalam sel itu tinggi, ya, mestinya nggak boleh, ya. Oke. Jadi seolah-olah asam amino dan glukosa itu memakai energi yang diberikan oleh natrium, ya, sehingga glukosa asam amino ditransport aktif, ya, sekunder co-transport. Jadi yang ketiga adalah apa namanya, tempatnya ini biasanya lewat kanal, ya kan, kanal itu tadi. Jadi ada energi, ada pendamping, ya, carrier, ada tempatnya gitu kan. Jadi kanal ini membran menjadi semi permeable dengan kanal protein, ya. Jadi nanti apa namanya, masing-masing kanal tentu saja apa khusus, ya, siapa yang masuk siapa yang keluar, ya. Oke. Jadi kembali, transport lewat kanal ion channel khusus bagi ion yang sulit ditransport secara pasif, baik difusi maupun listriknya. Jadi kanal ion ini mempunyai sifat yang sangat selektif dan terbukanya kanal akibat potensial listrik sepanjang membran sel dan melalui ikatan kanal dengan hormon atau neurotransmitter. Ya, jadi apa namanya, sering ini hubungannya komunikasi juga, yaitu yang membawanya itu hormon atau neurotransmitter seperti noradrenalin. Oke. Ada yang lain yaitu apa? Istilah itu, istilahnya tadi. Kalau dua molekul ini masuk bersama-sama, ya, melintasi membran, maka disebut dengan symport, ya, symport. Jadi ini pada transport aktif ada symport, artinya masuk berbarengan, ya kan, kolaborasi ini dua ini kan masuk dalam, jadi dua benda, ya, saling memberi gitu kan. Nah yang tadi apa, berlawanan arah, ada yang masuk sebagai syarat untuk ini keluar, ya, tukar tambah apa namanya nih, tentara yang ditahan itu kan. Nah, itu kan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, boleh satu-satu, boleh juga yang karena ini memerlukan yang ditahan itu jenderal, maka yang apa namanya ini, yang untuk menukarnya mungkin 5 atau 10 prajurit gitu kan. Nah, ini kan. Itu jadi facilitated diffusion, ya kan. Apa namanya? Melewati juga kanal, ya kan. Oke, jadi dilihat kanal ada yang aktif, ada yang masif, ya kan. Nah, kalau aktif tadi ada apa namanya, yang menemani, ya kan. Ada symport, ada antiport, ada co dan counter, ya kan. Apa namanya, transport.
Oke, jadi apa namanya, ada mirip dengan uh, difusi facilitated. Ya, ya. Jadi bedanya dengan yang aktif, ya mirip-mirip ini facilitated diffusion, tapi di sini untuk difusi yang fasilitatif itu dia tidak memakai energi, ya kan? Ini tidak memakai energi. Oke, jadi protein yang terlibat dalam transport aktif adalah tadi apa tempatnya? Protein kanal, protein carrier, serta ionofor di pembawanya kan. Kemudian transport aktif sekunder juga terdiri atas co-transport dan counter transport. Ya. Jadi apa namanya tadi kanal di kanal ion ya kan, ada yang bersama-sama, ada yang berlawanan arah. Ya. Counter dan co-transport. Nah, kemudian nanti itu banyak apa istilahnya videonya ya kan. Jadi transport aktif tadi jelas ya kan, ada ATP-nya. Demikian juga ada pembawanya ya, couple carriers, ya kan. Kemudian ada lagi ya, apa namanya pompa. Ini juga sistemnya pakai pompa. Jadi bukan dikawal tapi dia didorong ya kan. Seperti light driven pumps. Menggunakan couple carriers dikenal dua istilah yaitu simportir dan antiportir. Jadi membawa barang atau ya mungkin kalau di bandara itu portir ya, oh ya itu namanya juga portir itu membantu kita ya. Kalau dulu bayar, kalau sekarang mungkin nggak bayar lagi, itu dibayar oleh bandara kan. Di apa ya setiap bandara internasional ada portirnya itu, sehingga nggak usah apa namanya bingung ya kan. Kalau bawa barang banyak, pengalaman tuh di Inggris misalnya, lihat-lihat ada orang sedang tenang-tenang saja ya kan, tanya aja, kalau dia staff yang bisa bantu minta tolong gitu kan, suruh bawa koper-koper besar itu kan. Ya yang penting dia kan dibayar, dia senang kita pun senang ya kan, kita dua senangnya ya. Senang pertama karena beban kita berkurang, senang yang kedua kita bisa nyuruh orang kulit putih itu ya dulu menjajah kita ya. Jadi kalau orang luar negeri bule itu disebut juga londo orang Belanda. Oke, jadi apa namanya, sebelum diakhiri bahwa tadi ada pasif transport, ada aktif transport. Kalau pasif itu difusi simpel maupun memakai fasilitas, sedang aktif tadi harus ada energi, kemudian ada protein ya kan, ya protein pompa istilahnya, atau perbedaan konsentrasi gitu kan, sehingga diperlukan aktif itu. Oke, yang terakhir adalah kalau tadi makan pagi ya kan, maka setelah makanan dihancurkan jadi kecil-kecil, maka secara cepat ya kan dia harus masuk ke dalam tubuh kita ini untuk proses macam-macam metabolisme dari transportasi dan sebagainya untuk menyusun tubuh kita ya kan. Maka dia masuk tidak seperti benda lainnya gitu kan, istilahnya ngantri dan sebagainya, dia rombongan gitu kan. Rombongan, maka sel di membrannya dia membentuk suatu apa namanya nih, seperti jurang gitu kan, bentuknya seperti jurang, sehingga nanti ya benda-benda itu kan masuk ke dalamnya ya, kemudian ditutup, kemudian dilempar ke sel berikutnya ya kan. Ya istilahnya kalau padat barangkali disebut apa namanya, cellular eating ini makan besar. Tapi kalau itu berupa cairan maka cellular drinking namanya kan. Nah itu disebut dengan endositosis. Jadi kalau masuk endositosis. Nah sebaliknya kalau sudah apa proses semacam itu, ada waste-nya, ada sampahnya ini yang harus dibuang ya, dibuang keluar daripada sel itu ya, nanti lewat feces atau air seni namanya, atau keringat ya kan.
Maka kebalikannya prosesnya sama, cuma dari masukan yang mengeluarkan, ya kan, di gelembung-gelembung itu. Maka kalau masuk endositosis, kalau keluar adalah exositosis, ya. Itu. Jadi prinsipnya sama, endositosis masukan, ya, dengan bantuan lisosom namanya kan, yang nanti menghancurkannya. Nah, kemudian nanti kalau keluar adalah exositosis. Ya, semuanya dengan komunikasi ya, dengan sinyal gitu kan. Oke, itu saya kira yang penting ya, beberapa hal yang perlu diingat tadi, ada pasif, ada aktif, ada carrier ya kan, pembawa, ada kanal ion dan sebagainya itu. Oke, saya kira itu dari saya hari ini. Ya, kita lanjutkan.